Dulu saya pikir dakwah ini simple aja. Saya kuliah S1, S2, S3, pulang dari dosen, ngajar, rumah, kampus, seminar, selesai. Ternyata setelah pulang, tidak sesimpel, sesederhana itu. Kalau mau zona nyaman, iya memang. Pagi, jam 8 masuk kelas, jam 9.30 keluar, break, minum teh, jam 10 masuk, 11.30 keluar, kajian zuhur. Habis itu nanti siang jam 1 masuk, 2.30 keluar, break asar. Habis itu jam 3 masuk, 4.30 keluar, pulang ke rumah, kajian malam. Kalau mau berkutat sekitar itu, rumah, kampus, masjid, rumah, kampus, masjid, rumah, kampus, mati, selesai. Terus yang di dalam, suku Talang, suku Akit, suku Laut, anak dalam, suku Sakai, siapa yang ke sana? Terus yang di perkotaan, yang masih narkoba, anak-anak yang warna kulitnya malam coklat, siang silver, itu yang menyentuh siapa? Anak-anak punk. Nah, jadi ternyata kita sebagai ustadz pun mesti keluar dari zona nyaman. Jadi saya keluar dari zona nyaman dan akhirnya nyaman di zona yang tidak nyaman. Saya keluar dari zona nyaman. Sempat beberapa tahun menikmati zona nyaman, habis itu keluar dan menikmati zona yang tidak nyaman, yang ketika orang melihat ini zona yang Ustadz lewati, ini off-road ini. Tapi udah terlanjur jatuh cinta dengan off-road. Nah, jadi disitulah tidak bisa sendiri. Abdul Somad tidak bisa sendiri. Saya kalau masuk ke pedalaman, program kita setahun 3 kali. Masuk ke dalam itu melibatkan, kalau masuk ke dalam ada dari Basnas, ada komunitas bisnis tanpa riba, ada komunitas ibu-ibu yang punya kuliner, ada komunitas off-road yang menyediakan mobilnya, ada komunitas yang suka berbagi tapi nggak tahu mau dibagi kemana, ada komunitas. Nah, jadi komunitas ini kita umumkan dulu di Instagram. 3 bulan lagi kita mau masuk ke dalam. Daftar ke nomor berikut. Nanti seleksi, kita masuk ke dalam 25 orang. Tapi sebenarnya dari 25 itu adalah 50 orang dari 25 komunitas. Jadi hampir semua kecenderungan orang ini mau buat baik. Dan buat baiknya itu macam-macam, unik memang. Saya ketemu komunitas-komunitas yang buat baiknya itu, ada komunitas yang menyediakan beras aja. Dia nggak mau yang lain. Beras aja. Kami Ustadz kalau mau bantu beras, oke, beras ada. Tapi kalau uang nggak ada. Ada komunitas yang hanya nyabut paku di pohon bekas pilkada. Jadi pagi-pagi naik sepeda ontel, bawa tang, bawa linggis, mencabut paku. Katanya kasihan pohon-pohon itu kena paku. Ada memang komunitas begitu. Ada komunitas yang ngurus anak yatim aja. Kami kalau anak yatim ada, insya Allah. Jadi begitu saya keluar dari dalam hutan, videonya viral, mereka panggil. Ustadz, kemarin saya lihat video Ustadz, ya. Itu kampus saya kasih beasiswa 3 orang untuk bidan Ustadz. Kami kalau untuk ngasih uang nggak bisa, ngasih beras nggak bisa, tapi kalau untuk yang bidan gratis 3 orang. Udah kita tinggal masukkan bidan. Sehingga ketika dia udah selesai 3 tahun akademi kebidanan, akbid, nanti dia masukkan ke dalam untuk ngurus perempuan-perempuan yang di dalam yang selama ini ditangani dukun. Nah, sekarang ditangani ibu bidan, sudah pulang masuk ke dalam, menikah, tinggal di dalam. Ustadz datang ke rumah. Kami kalau untuk ngasih beras nggak bisa, ngasih uang nggak bisa, masuk ke dalam pun nggak bisa. Terus gimana? Tapi saya sediakan 5 beasiswa. Nah, silakan anak-anaknya masuk kemari. Hanya kami masukkan. Ada satu lagi punya pondok. Ustadz, saya nggak bisa ikut ke dalam, nggak bisa ngasih uang, nggak bisa. Tapi anak-anaknya saya terima. Berapa Pak? Kuota 20. Siap. Letakkan di sini sampai tamat. 6 tahun ditanggung semuanya. Nah, jadi memang perlu ada mercusuar yang menyala abangku. Baru setelah itu yang lain ngelihat, oh ternyata ada nyala api ya. Ketika ada nyala, disitulah datang macam-macam datang karena sudah ada nyala api. Nah, jadi biasanya macam-macam datang, baik yang positif, haters pun datang juga. Dan biasa, haters itu kan meramaikan suasana. Haters itu nggak ada lo nggak rame.
Nah, jadi sampai hari ini. Dulu awalnya saya ketika dihujat, dihantam haters itu memang selera makan hilang. Karena rata-rata pakai fake account. Kita bingung mau ngelawan kemana. Tapi setelah lama-lama saya menikmati. Makanya kalau saya beberapa lama nggak diserang itu rindu. Apa mereka udah mati semua ya? Jadi hidup ini menjadi indah. Ada manis-manis, pedas, asam, pahitnya. Nah, jadi pengalaman saya selama perjalanan ini, disitulah baru saya sadar, saya tidak bisa sendiri. Mesti ada bersama-sama dengan sahabat-sahabat dakwah. Ada orang yang tidak tablik akbar dengan suaranya yang menggelegar, tidak dengan ceramahnya, tapi dia datang, Ustadz, saya ini nggak pandai tausiah, tapi kalau untuk sound itu dari kami. Ustadz, kami nggak punya sound, tapi lampunya yang kelap-kelip untuk kami. Ustadz mau yang 5 menit sekali atau yang 5 detik sekali, silakan pakai. Ustadz, kami nggak bisa ngasih apa-apa, tapi nanti tamu-tamu yang datang itu insya Allah di hotel ini, nanti dia akan kami tanggung. Nah, jadi banyak sekali saya ketemu dengan orang yang sebetulnya pada hakikatnya dalam lubuk hati yang paling dalam manusia ini ingin berbuat baik. Kenapa dia tidak buat baik? Belum ketemu orang baik. Memang pernah dia ketemu orang baik tapi pura-pura baik. Jadi dia kena penyakit. Ada orang yang trauma dengan preman. Kebetulan pernah kena palak di terminal. Jadi setiap ketemu orang yang agak seperti preman, dia trauma. Ada yang trauma dengan suara motor, karena dulu pernah di debat kolektor. Jadi setiap mendengar suara knalpot yang itu mencret, takut. Tapi yang paling mengerikan adalah penyakit Ustadz Traumatic Syndrome. Dia pernah punya pengalaman tidak baik dengan Ustadz. Jadi begitu ngelihat Ustadz, ini siapa Ustadz Somad? Sama aja kayak masa lalu. Nah, ini paling mengerikan. Nah, jadi kita berusaha untuk mengobati luka orang. Karena kalau galah patah, bambu patah bisa disambung, kaca retak bisa direkan, tapi hati yang sakit kemana obat akan dicari. Boleh untuk dibuat baju kaos. Karena baju kaos Ustadz Yunus belakangnya menderek uas bandos berkah. Yang tadi itu bisa juga untuk stiker kaos. Sahabat-sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihi salam yang masuk ke dalam api bisa keluar hidup-hidup, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, ternyata juga tidak bisa sendirian. Saat dia dalam dakwahnya ditolong oleh seorang perempuan bernama Sarah yang banyak menolong. Lalu kemudian Hajar juga menolong. Nah, ini saya tidak mau bagi contoh berlama-lama karena nanti banyak perempuan yang kurang setuju. Kita pindah saja ke Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam, sudahlah kita lupakan. Nabi Musa alaihissalam yang begitu hebat, dia pukulkan tongkatnya berubah jadi ular, memakan ular-ular tukang sihir. Lalu kemudian dia bisa menyeberang Laut Merah. Sebegitu hebatnya, tapi dia tetap juga berdoa kepada Allah, Rabbi syrahli sadri, lapangkan dadaku, wa yassirli amri, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkan sangkutan penghalang dari lidahku, yafqahu qauli, supaya kalau aku ngomong mereka paham. Saya udah ngomong sekitar 10 menit, kira-kira dari omongan saya Bapak Ibu paham kan? Ada juga kadang kita ngomong udah berapa menit, pas tanya kawan-kawan, aku nggak paham mau kemana arahnya ini. Tapi di ujung akhir doa itu apa kata Nabi Musa? Waj'alli waziran min ahli, berilah aku seorang penolong dari keluargaku, Haruna akhi, Harun saudaraku. Ketika Nabi Musa naik ke atas bukit Tursina, yang menolong mengawal umat ini di bawah adalah Nabi Harun alaihissalam. Ini menunjukkan dakwah nggak bisa one man show, nggak bisa sendirian, harus bersama. Lalu kemudian bagaimana dengan Nabi Isa? Wa idh qala Isa bin Maryam lil hawariyin, ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada hawariyin, man ansari ilallah, siapa yang akan menolong aku menegakkan agama Allah? Nabi Isa yang yubri'ul akmaha wal abrasa, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan penyakit kusta, menyembuhkan orang buta, wa yuhyil mauta, menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Tapi tetap ketika berdakwah nggak bisa sendirian.
Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Dia bersama dengan orang-orang yang sifatnya asyidda'u 'alal kuffar, tegas, ruhama' bainahum, tapi hatinya lembut. Banyak orang yang hatinya keras, kelihatannya lembut. Kalau Nabi Muhammad, sahabat-sahabatnya enggak begitu. Hatinya lembut, sikapnya tegas. Orang selalu mengatakan Ustaz Somad itu keras. Saya enggak keras, cuman sound sistemnya bagus. Jadi kelihatannya padahal suara saya biasa aja. Nah, kita tinggal memposisikan diri kita masuk dalam level sahabat Nabi yang mana. Saya nih Ustaz Somad kebetulan harta kurang, tenaga juga kurang, tapi ide-ide pikiran cerdas, Ali bin Abi Thalib. Saya nih Ustaz, pikiran saya banyak tanggungan, tapi tenaga saya kuat, Umar bin Khattab. Saya nih Ustadz, tenaga kurang, pikiran kurang, tapi harta lebih, Utsman bin Affan. Saya nih Pak Ustadz, harta kurang, pikiran kurang, tenaga kurang, tapi umur lebih, Abu Bakar Siddiq. Ada kebijaksanaan. Saya nih Pak Ustadz, punya beberapa kelebihan, tapi saya perempuan, Khadijah. Kaya raya. Saya nih Pak Ustadz, masih muda, brilian, cerdas, Aisyah. Ambillah setengah agama ini dari Aisyah. Khudhu nisfa dinakum min Humairah. Jadi kita tinggal ukur kira-kira saya ini masuk mana. Pikiran kurang, tenaga kurang, umur kurang, kebijaksanaan kurang, benci lebih, Abu Lahab. Kita tinggal memposisikan saja. Karena kalau nggak ada Abu Lahab nggak enak juga kan. Abu Lahab, Abu Jahal ini mesti ada. Kalau enggak, cerita itu enggak menarik. Maka Nabi Muhammad SAW itu juga berada di tengah orang-orang seperti ini. Dan saya dalam pengalaman, kenapa Ustadz bisa ceramah di kantor itu? Kenapa Bapak Dinas, Kepala Badan, Bapak Kanwil bisa buat acara ini? Karena ada orang yang bergerak di balik layar, yang ingin supaya Ustadz masuk ke kantor kami. Tapi nama dia nggak muncul. Dalam kata sambutan nggak muncul, dalam surat undangan nggak muncul, tapi dialah the session maker, pemain sehingga terwujudnya acara itu. Maka saya selalu mengatakan, ketika dalam acara yang tampil ke depan, yang porsi ngomongnya paling banyak, yang diliput, yang direkam, yang diupload, Ustadz Abdul Somad. Makanya saya khawatir nanti ketika di akhirat, mohon maaf Abdul Somad, pahala kau sudah diambil di dunia semua. Tapi insya Allah berkat doa kita bersama, keikhlasan tidak rusak oleh sebab itu. Karena yang paling di ujung tombak sebetulnya adalah mereka yang dibalik ini semua. Sehingga terwujudnya sebuah acara di satu kota, di kantor, di masjid, di pondok anu, di sini, di seluruh. Dari mulai Aceh, turun Sumatera Utara, turun ke Riau, ke Jambi, Sumatera Barat, turun ke Palembang, turun ke Lampung, masuk ke Pulau Jawa, masuk Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sabah, Sarawak, Brunei. Ada saja jenis manusia yang model begini. Bahasanya beda, sukunya beda, negaranya beda, tapi jenis manusianya seperti ini. Ada yang model penolong dakwah, ada yang model support dakwah, ada yang model pengganggu dakwah. Tinggal kita memposisikan diri. Nah, disitulah ternyata yang dipikirkan ketika kuliah dulu nggak sama dengan yang terjadi di lapangan. Betapa simpelnya di kuliah dulu. Maka saya kalau melepas adik-adik mau ke Mesir, saya bilang, kalian belajar yang serius, tapi ujian yang sesungguhnya bukan di ruang kelas Al-Azhar. Ujian yang sesungguhnya nanti ketika pulang di kampung halaman berdakwah. Itulah sebetulnya dakwah yang sesungguhnya.